Nah, malam tahun baru gue juga keren. Kenapa? Karena gue ngundang Mario Jeklao, juga ngundang Lesti Kejora. Saya sedih banget. Nanti dia belanjanya kembali tambah 5 sama mama bertiga. Ketika kita melakukan kebaikan, kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dijabah. Kalau kalian tidak suka dengan orang lain, entah siapapun itu, lebih baik jangan kotorin hati kalian dengan ketikan kalian. Jadi keren ya malam ini. Mario Jeklao ngundang Rizky Bilar. Kembali Pak, kembali. Acara pembaruannya. Kembali. Jadi ceritanya saya lagi tidur, ditelepon langsung sama sebelah posisi Mario di Bandung. Langsung. Ya jadi. Berangkat. Ya langsung cus dia. Ya, ada kepentingan nggak di sini? Ya tapi keren ya, dia langsung sini. Tahu nggak? Sebenarnya kita punya kepentingan, kenapa? Karena kita udah sewa keyboard. Buat apa? Buat ngundang penyanyi asli di sini. Nah, malam tahun baru gue juga keren. Kenapa? Karena gue ngundang Mario Jeklao, juga ngundang Lesti Kejora. Double ya. Meninggal. Alamat ada. Tahun baru di rumah. Dan baru di rumah. Gak nyangka tahun barunya udah punya anak. Oh gitu ya. Oh, tahun baru kemarin di mana? Tahun baru kemarin di mana ya kak? Oh di Bandung. Tinggal berapa menit lagi nih tahun baru nih? 10 menit lagi. Nah, 10 menit lagi. Udah siapin petasan belum? Udah siapin petasan, udah siapin kembang api. Semua sudah kita siapin. Tapi teteh selamat ya, si kecil. Belum lihat dan tekan ya. Iya. Jadi Mario salah satu orang spesial dan orang terpilih yang berkesempatan dari 10 orang pertama yang bisa lihat bayi BBL gitu. Yang Namanya siapa namanya? Namanya BBL. Iya, kok sebenarnya kepanjangannya itu L, inisialnya L, artinya tuh Lario Jeklao. Malam tahun baru ini bareng sama keluarga ya. Siapa dulu Pak? Siapa? Ayo Pak. Siapa? Siapa itu? Selamat tahun baru ya. Kemudian panjang umur, rezeki tahun depan. Oke, sip. Oke, sip. Nah, ini. Selamat tahun baru, yaitu tahun 2022. Semoga di tahun 2022 nanti doa-doa baik kita segera dikabulkan oleh Allah. Kita menjadi lebih sukses. Bagi yang mempunyai pekerjaannya semakin meningkat karirnya, keadaan sehat walafiat, rezekinya semakin berlimpah, dan tetap jadi orang baik ya. Tetap jadi orang baik, jangan berubah. Kalau di bawa keluarganya nih. Makanya kita samperin. Bawa keluarganya. Nah, ini Jagoan pertamanya. jagoan pertamanya Maldi ya. Kan apa itu? Apa? Baru pertama, enggak ding kedua kali. Bang Paldi bawa rombongan. Semuanya dibawa. Ini punya jagoan jadi Bang Paldi itu kan satu frekuensi. Jadi kalau udah ngomongin orang itu kita suka amit-amit berdua biasanya kalau lagi syuting. Jadi udah brojol, tinggal teteh nih belum. Ini jagoannya Bang Paldi. Seksi banget bibir. Ya itu bibirnya siapa sih? Bibirnya ayah. Ambil. Kirain mah ya anaknya Bang Paldi yang kedua tuh cewek. Sama. Karena rambutnya diikat kan. Tahun baru kemarin kita di mana? Apa? Tahun Tadi udah ngomong di Bandung. Bandung. Lembang. Iya di Lembang. Teteh mah enggak ya? Enggak. Enggak. Waktunya apa?
Terus habis dari tahun baru kita langsung Ke ke Sumba. Kita Berapa langsung hari ke tuh? Sumba. Selang berapa hari deh? Sehari doang. Besoknya kita langsung Astagfirullahaladzim. terbang ke Sumba. Bayangkan. Bayangkan, waduh penuh dengan cerita, drama, banyak lah pokoknya. Oh gitu. Yang tiket mah nggak ada yang, aduh tiket kita Bang Paldi hampir Bang Paldi. Sakit. Oh, Enggak, ngomong-ngomong ini baju janjian apa gimana? Wah. Kita janjian dia habis syuting tadi pas. Jadi pas kita ke Sumba tahun kemarin, Bang Paldi itu sebenarnya udah di listin, cuman nggak ditulis di list, ternyata di grup tuh nggak ada. Oh iya. Oh Nggak tiketnya ada. nggak ada. Tiketnya, pokoknya itu drama banget. Dari awal sampai dari berangkat sampai pulang. Iya. Iya kan, Kayak gitu bener kan? dia pulang langsung itu. Vlog kita nge-vlog sayang. Tadi saya gue nanya, hari ini nge-vlog nggak? Dia mau libur sama keluarganya, nggak tepat yang mana? Nah, kita lagi tahun kemarin kita kemana? Tahun baru kemarin. Ke ini dong, ke Bandung. Bandung. Terus selang sehari ke Skateboard. Hah? selang sehari kita ke Sumba. Mana dong? Iya, hektiknya luar biasa. Oh iya benar. Tahun ini juga nggak kalah hektiknya nih. Bulan satu awal aja kita banyak proyeksi yang mau kita jalankan. Oh, Doain ya. doain salah satunya itu kan untuk acara lahiran, terus pengajuan video klip harus pakai skema B ya. Gara-gara apa namanya? Gara-gara tidak sesuai dengan perencanaan kita. Gara-gara Dede harus lahir duluan, lahir lebih awal. Itu sedang banget ya. Ya, cuma ada tadi salah satu kesedihan gue tadi pas kita lagi ngonten, kita lagi syuting cal. Sebelum syuting cal, Dede bilang, Dede sedih gara-gara pas tim kita lagi beli baju lagi, penjualnya bilang baju ukuran kecil prematur nggak ada karena peminatnya kurang katanya. Cuma nggak apa-apa, nanti kan sementara doang kecil baju, jadi kita kekurangan baju bayi. Si BBL-nya tadi sampai cuma di lilit rendong ya sih. Ya udah jangan nangis. Iya maaf. Kayak iya. Nggak apa-apa. Ini kan kita ini. Nanti sayang nanti kita apa? Kita pinjam Doraemon punya alat pengecil baju. Kamu mau pilih alat pengecil baju atau alat pembesar bayi? Alat pembesar bayi ntar muat langsung. Nanti kan juga baju yang dibeli kan kepake juga. Baju yang dibeli kan kepake insya Allah nanti. Sampai sekitar juga tadi itu dia habis saya sedih katanya nanti dia belanjanya kembali tambahin sama mama bertiga. Dia sedih banget. Beli bajunya ukuran ukuran bayi normal. Terus jadi nyarinya kan yang newborn gitu kan saya. Jadi beli 3 biji yang buat bayi prematur kecil banget. Karena dia pikir takut ya udah iseng aja gitu lucu beli, tapi ternyata juga. Ya intinya kan gini, segala sesuatu itu terjadi ada alasannya, dan bisa aja ini ada alasan tertentu kenapa Allah mengizinkan bayi kita lahir lebih awal. Mungkin karena dia ada ledakan. Tadi gua belum selesai. Impian belum Tadi belum selesai kan di kabur bawah. kan bisa Nanti bukan capai salah tahun percaya. depan, Yang impian dirinya baik butuh ada bisa masalah. terwujud. Ya. Semoga keluarga selalu diberi kesehatan. Kalian juga semoga sehat-sehat terus ya. Semoga sukses terus baik dunia maupun akhirat. Ngangguk lagi lu. Mbak Dewi,
Amin. Semoga yang disemogakan tersemogakan. Amin. 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 Pas. Selamat tahun baru, Dede. Jadi guys, tahun baru luar biasa hari ini kita ngumpul di sini penuh sukacita, penuh haru. Gini, gue pengen nyamain satu hal terakhir ya. Luar biasa Allah begitu banyak memberikan keberkahan terhadap kami, terhadap gue juga khususnya, dimana pada tahun 2021 telah terjadi banyak hal yang gue lewatin ya, banyak hal yang gue lalui. Di tahun ini dengan sekejap Allah mengabulkan banyak keinginan gue. Gue bisa mendirikan sebuah perusahaan, gue menikah, sampai pada akhirnya gue di tahun ini juga berganti status menjadi seorang ayah. Itu adalah sebuah karunia atau tanggung jawab yang besar yang Allah berikan kepada gue. Padahal di awal perjalanan gue seperti sekarang banyak cerita yang mengiringi perjalanan gue ya. Banyak kalau gue kilas balik ke belakang, dari awal gue dianggap pasangan gimmick, konten segala macam. Padahal ini semua adalah suatu rezeki ya. Pertemuan itu adalah satu rezeki juga. Pertemuan itu adalah sebuah garis tangan Tuhan. Pertemuan kita adalah suatu takdir yang diberikan Tuhan. Ini rezeki masing-masing buat kami. Rezeki dari mana? Rezeki itu bisa datang dari mana aja. Bisa datang lewat cara apa aja. Dan menurut gue inilah yang terjadi. Rezeki ini kenapa? Sebabnya ini mungkin ada suatu hal yang kami lakukan di masa lalu. Mungkin sifatnya kebaikan ya, sifatnya membantu orang, karena sesuai dengan prinsip gue, ketika kita melakukan kebaikan, kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dijabah. Ketika kita melakukan kebaikan seseorang, ternyata saat itu orang tersebut berdoa agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, sampai akhirnya mungkin dari omongan tersebut lah doa tersebut dijabah. Lalu pada akhirnya kami menikah, karena kita pun masih banyak juga orang-orang yang menganggap wah nggak bakal lama. Lalu kami patahkan omongan tersebut. Sekarang alhamdulillah kami juga punya anak, dan saat punya anak pun masih banyak omongan miring yang menganggap kami pernikahan drama, dianggap kami membohongin banyak orang. Padahal kalau saya pengen berbicara ya, apa sih kesalahan yang kami lakukan gitu? Apa sih kesalahan yang kami lakukan sampai orang-orang menjustifikasi kami seperti itu? Kenapa kami itu selalu dianggap salah oleh kaum yang merasa benar? Gini, pada hakikatnya manusia diciptakan untuk tunduk pada Tuhan, bukan untuk menjadi Tuhan yang menjudge atau menjustifikasi manusia lain, yang menghakimi orang lain. Tuhanlah sebaik-baik hakim, bukan manusia. Kenapa gue ngomong gini? Karena belakangan ini gue ngerasa sensitif ya, karena gue lagi transisi menjadi seorang ayah. Ditambah kadang-kadang ketika gue lagi buka akun, muncul notifikasi yang tidak enak, yang menyakitkan lah untuk dibaca. Sebenarnya jika kalimat itu tertuju ke gue nggak terlalu marah. Tapi ketika kalimat itu tertuju ke anak gue, ke istri gue, entah kenapa hati gue tuh terasa sakit. Kenapa orang-orang ini seakan-akan sok tahu gitu, seakan-akan apa yang gue lakukan itu selalu salah di mata mereka. Padahal gue nggak pernah ngelakuin kesalahan secara langsung kepada mereka. Tapi pelan-pelan gue akhirnya menyadari bahwa ya memang ya, kita nggak pernah bisa memaksa orang untuk selalu suka dengan kita. Bahkan malaikat pun dibenci ya sama iblis. Bahkan seorang nabi yang begitu mulia pun dibenci oleh manusia gitu ya. Ya sekarang tinggal bagaimana gue fokus terhadap impian gue, kami fokus terhadap impian kami. Ya mungkin banyak juga orang-orang yang menyarankan lu harusnya bisa seperti Lesti. Gini, kita harus bisa membedakan, harus bisa memahami bahwa karakter orang itu berbeda-beda. Lesti mungkin bisa, justru sebenarnya Lesti lebih kuat loh dari gue. Dia bisa bersikap bodoh amat gitu, deny dengan hal seperti itu. Kalau gue kadang-kadang gue bisa kepikiran, aduh gue takut istri gue ntar sakit kalau begitu, istri gue ntar kepikiran, stres. Padahal sebenarnya Lesti itu jauh lebih kuat daripada gue.
Malah kadang-kadang dia yang menguatkan gue untuk atau menyarankan gue untuk bersikap bodoh amat, bersikap cuek. Karena memang pada dasarnya pembenci ketika kita jelaskan apapun mereka nggak bakal memahami dan nggak bakal percaya juga. Karena memang lebih mudah untuk menjelaskan suatu hal kepada orang bodoh. Ibarat gini, jika kata Habibie, kita lebih mudah memberikan 30 fakta kepada orang pintar. Kita lebih mudah memberikan satu fakta kepada orang pintar daripada memberikan 30 fakta yang jelas benar kepada orang bodoh. Karena mereka nggak akan percaya dan mereka akan selalu memperdebatkan hal itu. Dan satu lagi gue bilang sama kalian, gue tuh saran ya, maksudnya untuk kalian semuanya, mau ini Leicester Rovers ataupun Belovers dan juga netizen umum ya, atau buat kita semua, ini safe reminder buat kita ya. Kalau kalian tidak suka dengan orang lain, entah siapapun itu, lebih baik jangan kotorin hati kalian dengan ketikan kalian. Karena yang lebih menyakitkan itu adalah ketikan dan lisan. Lisan itu menyakitkan, obatnya itu sangat susah. Ketika orang sakit hati dengan kalian, lalu dia membalasnya dengan cara menengadahkan tangan ke atas, itu akan lebih berbahaya. Jadi lebih baik jika kalian tidak suka, lebih baik lewatkan, lebih baik skip, lebih baik diam daripada kalian harus melakukan hal-hal yang membuat dosa sendiri buat kalian gitu. Karena ya mudah-mudahan lah pelan-pelan ya, gue pun belajar, gue juga bukan orang yang baik, gue hanya belajar jadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita juga sama-sama selalu belajar, dan kalian pun juga, buat semuanya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan gue di masa lalu, ada ketikan-ketikan gue yang tidak enak di masa lalu, ada contoh-contoh perilaku gue yang tidak baik di masa lalu, mohon dimaafkan. Semoga kita selalu menjadi orang yang baik, teman-teman. Semoga kita bisa selalu menjadi orang yang sukses. Karena kita harus berlomba-lomba menjadi orang baik. Itu adalah perlombaan yang paling baik. Ngomong apa sih gua? Tapi pokoknya intinya mudah-mudahan kalian bisa dapat memahami apa yang gua sampaikan. Ini hanya curahan hati kecil gua, curahan hati kecil seorang ayah baru. Semoga kalian diberikan kesehatan terus. Ya, thank you. Makasih udah nonton konten kali ini. Sekali lagi, selamat tahun baru. Happy terus, bahagia terus.